Baiklah Ibu, Alhamdulillah terima kasih Bu Zulfiah yang sudah membacakan dengan sangat luar biasa sekali surat As-Sajdah, surat yang sangat istimewa menurut Nabi yang dikhususkan dibaca setiap Jumat pagi hari dan surat Al-Insan untuk rakaat yang keduanya. Kita sudah membahas mulai ayat yang ke-7 ya, kemudian sampai yang ke-11 kemarin, dilanjutkan 12 sampai ayat yang ke-16 dan sekarang 17 sampai yang ke-20. Jadi sedikit saya sampaikan ringkas saja yang kemarin ini bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya itu tujuannya untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Ta'ala. Namun kebanyakan manusia itu mereka ingkar. Bahkan mereka menganggap tidak mungkin orang yang sudah mati itu dibangkitkan kembali, nanti diminta pertanggungan jawab. Ya. Waqalu dan mereka mengatakan, A'idha dholalna fil ardi, a'inna lafi khalqin jadid. Ya, balhum biliko irobim kafir itu dalam surat As-Sajdah yang 10 itu disebutkan seperti itu. Mereka itu mengatakan apakah kalau kami sudah hancur menjadi tanah tulang belulang apakah akan dibangkitkan kembali? Ya, mereka itu tidak percaya, bahkan mereka itu mengingkari saat pertemuan kepada Allah Ta'ala. Nah, penyesalan yang hebat tatkala mereka dipanggil oleh Allah menghadap sendiri-sendiri di surat As-Sajdah 12 itu, wala tara idzil mujrimuna nakisuru usiming darabihim, dia mengatakan Rabbana ya Rabb kami absorna, sekarang saya sudah melihat farjina na'mal solehan, kembalikan kami ke dunia supaya kami beramal soleh. Tapi tidak ada jalan untuk kembali lagi ke dunia, ya mereka akan menuai apa yang dikerjakan tatkala di dunia. Itulah sebabnya maka kita harus hati-hati di dunia ini. Tinggal Allah nanti mengatakan, fadzuku bimana situm liqa yaumikum hada. Rasakanlah ya siksa Allah yang diberikan itu dikarenakan kamu melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah di hari ini pada saat hari pengadilan. Jadi kalau sudah diadili nggak ada yang nolong satupun, ya tidak ada yang kasihan satupun kecuali Allah. Ya kita maka dari itu kita tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah karena yang bisa menolong cuma Allah saja pada saat itu. Ya kita lihat nanti. Ya. Kemudian Allah menjelaskan di ayat yang ke 14 ini, ya yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu hanyalah alladzina udzikiru biha, yaitu orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah ini, kharu mereka menyungkur sujud dan sambil sujud, wasabahu dan mereka bertasbih, wasabahu bihamdi rabbihim dengan memuji Rabb mereka, wahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran ini siap sami'na wa ata'na. Nah, ciri orang yang beriman yang disebutkan di dalam ayat ini, yang mereka senantiasa tidak menyombongkan diri itu, cirinya tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya kalau malam hari senantiasa bangun malam untuk sholat tahajud. Maka dari itu nanti akan saya sampaikan sedikit saja tentang tata cara adab-adab untuk sholat tahajud, ya tidak dibicarakan secara mendalam tapi sedikit saja supaya kemarin ditanya oleh Pak Zwar tentang bagaimana apakah sholat iftitah itu sebenarnya, mungkin dia baru kali ini dengar. Yang biasanya didengar adalah doa iftitah, bukan sholat iftitah. Oleh karena nanti saya akan sebutkan sebentar ini ya, saya bacakan dulu. Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh anil mawdhi'i dari tempat tidurnya. Artinya kalau malam bangun jam 2:30, jam 3 atau jam minimal jam 3:30 gitulah ya, mungkin masih nutut sedikit-sedikit kalau kita mau bangun malam. Tapi kalau sudah jam 4 kurang 10 menit itu ya sudah tinggal witirnya saja barangkali ya. Tapi yang penting bangun malam meskipun sekedar witir. Kalau susah, sebaiknya nanti kalau setelah sholat isya itu kemudian kita tutup aja, kita sholat witir aja.
3 rakaat, nanti kalau malam kita bangun tinggal 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tidak usah witir, berapapun kita kerjakan. Ya, kalau khawatir kita tidak bangun malam, karena sholat witir itu sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatajawazu junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum. Mereka senantiasa berdoa dengan Rabb mereka, khaufan dengan penuh rasa takut, wa ta'man dan penuh harap. Maksudnya takut jangan-jangan amal saya ini ya banyak yang tidak diterima, dosa-dosa ini terlalu menumpuk sehingga kalau Allah memanggil saya benar-benar saya merasa rugi karena amal yang sangat kurang sekali. Ini orang beriman gitu, tidak merasa aman, justru merasa bahwa khawatir sekali, ya, khaufan wa tama'an, namun penuh harap. Namun saya berharap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah menyiapkan segala macam kebaikan buat hambanya ini. Tidak mungkin Allah menyiksa hamba yang dicintainya. Sebagaimana seorang ibu tidak akan tega memasukkan anak bayinya ke dalam api. Allah pun seperti itu terhadap hambanya. Yang dimaksud hamba tentu yang taat dan patuh kepadanya, bukan orang-orang kafir. Ya. Maka kata Allah Ta'ala di dalam ayat yang kemudian, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, disebutkan oleh Pak Edi tadi bahwa menafkahkan sebagian harta itu adalah kaitannya dengan orang beriman, bertakwa, dan orang yang senantiasa salat tahajud di malam hari. Karena kalau orang senang sholat tapi tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi dengan orang lain, itu iman yang dimilikinya adalah sebenarnya iman yang dusta, bukan iman yang sebenarnya. Karena tidak akan terkumpul, karena kata Nabi kita antara orang bakhil dan orang beriman. Orang beriman tidak mungkin jadi orang bakhil, dan orang bakhil juga tidak mungkin menjadi orang beriman. Karena dua-duanya itu ibarat siang dan malam yang tidak akan pernah bertemu. Ya, di sini wa mimma razaqnahum yunfiqun, ayat yang ke-16 ini di ujungnya, dan orang yang senantiasa bangun malam, ya, kemudian beriman kepada Allah, tidak menyombongkan diri. Kalau diingatkan dengan ayat Allah itu, dia itu siap berbagi dengan orang lain. Jadi nanti barangkali setelah itu dihimbau saja yang mau, ya, dari jamaah ini siapa yang bakti sosial, ya, menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan di kita sendiri besok di akhirat. Jangan sampai kita kalau memberikan itu kita merasa rugi-rugilah, ya, mencari sekian harta yang banyak, nunggu pensiun itu 1 bulan itu aja sudah pas-pasan, kok masih dikurangi untuk sedekah barangkali, ya. Yang nyelengilah kita. Kalau kita mau berbuat baik itu nyicil omah saja, nyicil sepeda motor, nyelengi bisa. Kenapa nyicil untuk akhirat keselamatan kita tidak bisa menabungnya? Yaitu tanyakan kepada diri kita, kepada iman kita, apakah kita sudah beriman atau masih iman? Iman, ya, gitu ya. Jadi orang yang seperti itu, kata Allah Ta'ala, fala ta'lamu, maka tidaklah mengetahui nafsun seseorang ma ukhfiyalahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati ayun, dari apa-apa yang menyejukkan pandangan mata mereka. Artinya balasan-balasan surga yang belum pernah digambarkan, ya, oleh angan-angannya, belum pernah terbetik di dalam hatinya, dan belum pernah mendengar bentuk seindah itu, melihatnya juga belum pernah. Itulah yang akan diberikan kepada orang yang senantiasa bangun malam, sholat tahajud, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan takut, serta menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi tidak sholat malam saja, tidak infak saja, tapi ini amal satu paket. Jadi satu paket amal, yaitu antara sholat tahajud, sholat malam, imannya yang kokoh, penuh harap kepada Allah, baik sangkanya juga kepada Allah, serta mau berbagi kepada orang lain. Saya yakin kalau kita sisihkan 100.000, barangkali sampai 200.000 1 bulan, itu tidak akan mengurangi stabilitas kita, insya Allah, ya. Bagi mereka yang normal, ya, kalau di bawah memang gak punya penghasilan apa saja itu, ya, mungkin berat.
Kalau 1 bulan sekian untuk kita mendapatkan ilmu seperti ini, kajiannya komplit lengkap sembarang kalir, diajari taksin, diajari ini. Kita sudah tidak pergi kemana-mana, hanya kita menghadap laptop kita diberi kemudahan oleh Allah. Namun kita masih juga bakhil. Terus kemana lagi? Mau diapakan? Ditinggalkan untuk apa? Lihatlah rumah kita yang kokoh, yang bagus, yang besar, yang indah ini. Sebentar lagi kita tinggalkan, sementara tidak akan membuahkan apa-apa sama sekali. Kalau kita tidak patuh, tidak taat kepada Allah, tidak mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sedikit saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ini, supaya sholat tahajud kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita ini. Nah, karena sholat tahajud menjadi wujud bahwa seseorang itu ikhlas dalam beramal. Karena sholat malam itu satu-satunya, atau sholat tahajud itu ibadah kita yang tidak butuh penglihatan orang, tidak butuh pujian orang. Karena kita kerjakan di saat orang-orang sedang tidur lelap, sedang bermimpi, kita mengerjakan sendiri semata-mata karena Allah tentunya, bukan karena ingin dipuji siapapun. Ya. Maka tata cara salat tahajud, monggo ya, ini diingat ya. Yang pertama, niat hendak sholat malam atau bangun malam sewaktu akan tidur. Itu kita mulai bahwa kita kalau akan tidur niat ya. Barang siapa yang niat untuk sholat malam ya, mau tidur itu niat sholat malam, tiba-tiba kebablasan tidur pagi, dicatat sepenuhnya sempurna sholat malam. Nah, itulah pentingnya niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Gak usah pakai nawaitu apa segala macam. Tapi niat di dalam hati, berazam kepada Allah, saya nanti akan bangun malam. Wujudnya apa? Disiapkan sajadahnya, tempat sholat malamnya, barangkali Quran yang mau dibacanya nanti apa ya, disiapkan. Jadi niat hendak untuk sholat malam atau bangun malam sewaktu akan tidur ya. Ini sewaktu akan tidur ya. Kemudian tatkala bangun dari tidur ya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Itu kita sudah apa? Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Kalau illa billah Allahumma gfirli ya. Siapa yang bangun membaca itu kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa dimatikan barangkali. Jadi kemudian tatkala bangun setelah baca itu bersuci ya. Setelah bersuci kemudian kalau mau tertib memandang ke langit ya, kemudian membaca surat Al-Imran ayat 190 sampai 100 ayat sampai 200 dibaca inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ayat 200. Ayat 100 ini dibaca. Kalau kita sudah hafal ya dihafal langsung ya. Kalau kita nggak sempat digunakan salah satu rakaat di sholat tahajud ya, misalkan rakaat kedua dan ketiga ya, atau rakaat berapapun gitu ya, inna fi khalqis tadi dipotong dijadikan 2 ya, sampai latuh liful mi'at itu ruku kemudian sujud dan seterusnya, kemudian berdiri lagi rakaat keduanya itu tata jawa itu junubum, ini tidak begitu di surat Al-Imran berikutnya itu fastajaba lahum rabbuhum anila udhi'u amal amili minkum. Jadi di surat Al-Imran jadikan 2. Kalau kita bisa membaca sebelumnya itu lebih baik. Di dalam Al-Quran kita baca atau kita hafalkan kalau kita hafal. Maka dari itu sebaiknya orang yang ya senantiasa menjaga sholat tahajudnya itu surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat yang ke 200 itu hafal ya. Berapa cuma 11 ayat lah ya, 190 sampai 200 itu kalau kita hitung 11 ayat ya lah kira-kira ya, kita hafalkan ya.
Nah, 10 ayat terakhir itu sebut di dalam hadis disebutnya 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Itu ternyata kandungannya bisa memperkokoh iman seseorang. Ya, tatkala kita renungkan artinya kita tadzaburi, maka luar biasa sekali 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Ya. Sekali-kali nanti kita baca, kita renungkan, kita bedah satu persatu ya ayat-ayat di dalam surat Al-Imran ini. Kemudian setelah itu dibukanya dengan 2 rakaat sholat yang ringan ya. 2 rakaat sholat yang ringan. Rasulullah bersabda ya di dalam, saya bacakan hadisnya kemarin soalnya dikiranya oleh Pak Azhar ini bahwa sholat iftitah itu dari ini namanya sholat iftitah. Rasulullah bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qoma minal laili, apabila bangun di waktu malam, yusolli iftataha, dia sholat iftitah, membuka sholatahu, sholatnya birakaataini, dengan 2 rakaat khafifataini ya, yang sangat ringan. Jadi dibaca dengan yang sangat ringan. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, idza qama ahadukum, apabila seorang di antara kalian bangun minal laili di waktu malam, fal yaftah ya, hendaklah kalian buka sholatahu, sholat kalian birakaataini, dengan 2 rakaat khafifataini, yang ringan. Jadi dibuka dengan 2 rakaat sholat yang ringan ya. Jadi ini tata cara penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali kita dulu sholat malam, pokok sholat malam gitu aja. Ikutilah sunnah. Nanti betul-betul akan berpengaruh kepada kita, perilaku kita, ya, akhlak kita dirubah sama Allah Ta'ala, keyakinan kita dijadikan keyakinan yang sangat lebih mantap lagi. Kalau kita mengikuti sunnah, ya kita sudah bagus, sholat malam sudah bagus, meskipun nggak pakai aturan yang seperti ini, ya sudah, ya kita akan sudah kita rasakan buahnya, menjadi orang yang taat. Tapi kalau kita ikuti betul seperti ini, rasanya akan benar-benar lain daripada yang lain. Sama saja masakan rawon, kalau benar bumbunya, ya mungkin rasanya juga lain dengan pokoknya yang penting rawon saja ya. Ini. Jadi dibuka dengan 2 rakaat sholat yang ringan. Namanya sholat iftitah ya. Hadisnya sudah dibaca tadi, riwayat Imam Muslim. Yang keempat, ya, jadi yang keempat, hendaknya membangunkan keluarganya. Jadi kalau sholat itu bangunkan suaminya, bangunkan istrinya. Kalau ada anaknya, bangunkan anaknya. Ya. Kalau mungkin memungkinkan pembantu ada di rumah gitu, ya diingatkan dulu, dibangunkan. Paling tidak mereka sholat 2 rakaat. Karena kata Nabi kita, siapa yang seorang suami, kemudian yang bangun malam, sholat malam, kemudian membangunkan istrinya, yang dua-duanya kemudian sholat 2 rakaat saja, maka di rumah itu sudah dianggap oleh ahli zikir, ahli ingat kepada Allah, dan diampuni dosa-dosanya. Dan demikian juga seorang wanita istri, kalau bangun duluan sholat malam membangun suaminya, dua-duanya itu kemudian mau sholat, kemudian mereka mengerjakannya, maka dianggap di ahli rumah itu sebagai ahli zikir kepada Allah Ta'ala, yang akhirnya diampuni dosanya, seperti disebutkan di dalam surat Al-Ahzab barangkali ayat 35. Nah, membangunkan, kalau bisa pokoknya dibangunkan. Kata Nabi kita, kalau masih enggan dibangunkan, maka dipercikkanlah air di wajahnya, dipercikkan air ya, bukan disiram air, dipercikkan air di wajahnya ya, supaya apa? Supaya mereka bisa bangun bersama-sama. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, ya, jika terlalu kantuk, ya, terlalu kantuk, kita sholat malam itu kadang-kadang wah bangunnya masih jam 2, kok ngantuk, baca keliru terus ya. Jadi kemudian baca wadduha, ini kok masuknya kok jadi surat yang lain.
Watini kok jadi masuknya wal asri? Nah, itu karena ada memang ayat-ayat itu yang kalau kita tidak perhatikan bisa melenceng, bisa ke sana ya. Ini maka kalau ngantuk, jika terlalu kantuk berhenti ya, dan disuruh tidur sebentar sampai hilang kantuknya, baru nanti sholat lagi. Jangan dibablaskan ya, suruh ya tidur sebentar aja. Ya, itu sudah hilang, nanti sholat lagi. Ya. Yang keenam, yang terakhir ini yang diberikan di sini, jangan memberatkan diri. Sekedar yang mampu bisa dilakukan. Kalau masih bisa melakukan sholatnya malam itu 2 rakaat dan witir 1 rakaat upamanya itu yang paling minim, kerjakan itu aja dulu sampai istiqomah. Sampai kita istiqomah. Kalau itu sudah istiqomah, maka kita kerjakan lebih ya. Kalau itu sudah istiqomah, tambah lagi 4 rakaat, witirnya 3 rakaat sampai istiqomah mungkin 1 minggu atau bahkan mungkin 1 bulan. Kalau sudah istiqomah, kita tambah 6 rakaat, kemudian tambah witir 3 rakaat sampai 8 rakaat, witirnya 3 rakaat ya. Itu luar biasa. Kalau itu bisa istiqomah, rasakan sendiri, tidak usah diceritakan ya. Kalau kita kerjakan, Allah akan memberikan yang belum pernah kita terima selama ini, yang belum kita dapatkan selama ini ya. Ini janji Allah. Karena apa? Orang beriman ini ya kan, kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pancatan pintu untuk menuju kepada masuk surga tanpa hisab diantaranya adalah ya untuk mengerjakan sholat malam tatkala manusia sedang tidur lelap ya. Jadi Rasulullah tatkala datang dari Mekah ke Madinah itu pertama kali pesannya, ayuhanas wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, wa'atimut ta'am, dan berilah makan, bantu sesama, wasilul arkam, dan hubungi silaturahim. Yang terakhir, wasollu bilaili wa nasuniyam, dan sholatlah kamu di waktu malam, sementara itu orang sedang tidur lelap, kamu sholat malam ya. Tadkhulu jannata bisalam, tentu kamu akan masuk surga dengan selamat sejahtera ya. Memang kadang-kadang Pak, sholat malam itu ya tidak mudah ya. Tidak mudah, itu harus dilawan, diusahakan betul-betul ya. Nanti kalau sudah terbiasa, seperti kita orang rokok, pertama kali merokok itu mesti batuk-batuk, gak enak. Tapi kalau biasanya sudah biasa merokok, nggak ngerokok rasanya nggak enak. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu dibiasakan. Kalau kita nggak biasa, ya kita sulit sekali. Jadi yang keenam, jangan memberatkan diri, tapi kerjakan dengan tekun, istiqomah, dan jangan ditinggalkan kecuali sangat terpaksa. Ya. Jadi sholat malam itu jangan sekedar, Allah kalau saya mau sholat malam, kalau tidak mau ya tidak. Ya. Sholat malam adalah salah satu ibadah kepada Allah yang paling ikhlas. Baik, ya kita lanjutkan yang kita bahas ini. Nanti fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka kamu nanti tidak akan ada seorang pun yang tahu apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, semuanya yang menyejukkan pandangan mata, yang menyenangkan. Istri kita barangkali sekarang yang tua ini, besok di akhirat akan dijadikan oleh Allah muda tambah, ya muda cantik bersih ya. Ya, seperti yang kita inginkan, yang kita gambarkan, seorang wanita yang jadi idaman kita. Itu pun masih ada bonus. Setiap penghuni surga akan diberi bonus 2 bidadari. Bagaimana yang laki-laki? Ya, bagaimana yang ini tentunya, bagaimana yang perempuan? Tentunya Allah itu sangat adil, tidak perlu kita tanyakan. Semua yang akan diberikan oleh Allah kepada kita memuaskan. Maka sampai disebutkan di sini tidak dirinci, fala ta'lamu, maka tidaklah mengetahui nafsun seseorang ma'ukhfiya, apa yang disembunyikan oleh Allah lahum untuk mereka min qurrati ayun, jadi segala sesuatu pemandangan penglihatan yang menyejukkan pandangan mata. Jadi pokoknya senang.
dengki, iri hati, dendam, cemburu pada saat sudah dicabut oleh Allah. Jadi tidak ada orang cemburu, tidak ada orang dendam, semuanya diridhoi, semuanya diperbolehkan oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka, semuanya diperbolehkan dan mereka merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Nah, kemudian ayat yang 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo, ya. Allah Ta'ala mengajak berbicara kepada kita, apakah orang mukmin itu sama dengan orang fasik nantinya itu? Ya. La yastawun, enggak mungkin sama, kata Allah Ta'ala, ya. Enggak mungkin sama. Orang mukmin akan diperlakukan sebagai orang mukmin, ya. Orang fasik atau orang kafir diperlakukan sebagai orang kafir. Ya. Ini kalau di surat Al-Qalam itu ayat berapa ya? Ayat 34 itu, ya, itu disebutkan juga orang mukmin dengan orang tidak akan diperlakukan secara sama. Kita lanjutkannya dulu ya. Amal ladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang yang beriman dan mampu dengan imannya itu mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Amalan-amalan yang senantiasa dikerjakan niatnya karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi khususnya dalam masalah beribadah kepada Allah, rujukannya adalah Nabi saja. Ya. Kalau Nabi tidak melakukan sesuatu, ada orang berpendapat yang begini dan begini, monggo saja. Ya. Kita tetap aja rujukan kita kepada Nabi, ya, bukan kepada selainnya. Ya, kalau lainnya mengatakan ini, Nabi tidak mengatakan, dan kita yakin bahwa Nabi yang paling benar, ya kita kerjakan aja apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya. Amal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum, maka bagi mereka, ya, jannatul ma'wa, maka mereka akan mempunyai tempat tinggal besok di surga. Ya. Ini, ya, nuzulan sebagai hadiah, ya, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan tatkala di dunia. Sebenarnya pada hakikatnya sebenarnya kita bisa mengerjakan amal soleh, kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik itu karena pertolongan Allah. Ya, bisa sedekah pertolongan Allah, hati kita baik pertolongan Allah. Namun Allah mengatakan bima kanu ta'malun, karena amal kalian. Ya, meskipun semua itu dan pertolongan Allah, kehendak Allah, takdir Allah, tapi Allah mengatakan karena amalmu. Itulah ya supaya kita merasa bahwa kita tidak sia-sia dalam beramal soleh ini. Ya. Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita betapa dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang fasik, orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat terus-menerus, orang yang tidak pernah berhenti melakukan kedurhakaan kepada Allah ini. Fa'amal ladzina fasaku, maka adapun bagi orang-orang yang fasik, orang kafir, orang munafik, orang tidak mau taat kepada Allah, senantiasa membantah, ya, kalau diperintahkan Allah, fasik ini lahum bagi mereka, ya, fa'amal ladzina fasaku wa fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka itu adalah di dalam neraka. Ya. Bagaimana kondisinya di neraka? Ya. Ulama aradu ayakhruju minha, kalau sudah mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka berusaha keluar dari neraka, ayakhruju minha u'idu biha, mereka dilemparkan lagi ke tengah-tengah neraka, wakila, dan dikatakan kepada mereka, zuku, maka rasakanlah, ya, azaban nar, siksa api neraka itu, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kamu senantiasa dustakan, ya, kamu mendustakan bahwa Allah akan menyediakan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya sudah, rasakan sekarang. Karena memang Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Baiklah, ya. Sementara itu kita masuk kepada hal-hal yang mengharuskan dilakukan sujud sahwi dan tata caranya. Kemarin kita sudah membahas tata cara mengerjakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu
dikerjakan 2 kali sujud, bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud sebagaimana bacaan yang lain. Sujud sahwi yang dilakukan di dalam sholat tentunya itu syaratnya harus suci sebagaimana syaratnya untuk sholat. Ya. Kemudian bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah kalau terjadi sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Monggo Pak Tomo dibacakan hal-hal yang mengharuskan dilakukan sujud sahwi. Monggo Pak Tomo ada enggak? Ada loh Pak Tomo tadi Ustaz. Iya, enggak apa-apa kalau enggak ada, saya baca aja. Saya baca sedikit Ustaz. Oh monggo Bu. Wah, alhamdulillah. Nanti saya sebenarnya juga keluar mau ke Al-Falah, tapi ini saya bacakan dulu. Yeah. Hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Sujud sahwi diperintahkan untuk keadaan-keadaan berikut. A. Mengucapkan salam sebelum sholat selesai. Hal ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW menjadi imam sholat kami di salah satu sholat siang atau zuhur dan asar. Beliau sholat 2 rakaat lalu salam. Lalu beliau berdiri dan berjalan ke arah kayu yang melintang di masjid. Beliau bersandar ke kayu itu dan terlihat seperti sedang marah. Tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri sambil saling memasukkan jari jemarinya. Sedangkan pipinya diletakkan di punggung telapak tangan kirinya. Jamaah salat pun bergegas keluar dari pintu-pintu masjid sambil mengatakan, salat telah dipendekkan. Dari sekian banyak sahabat tersebut terdapat Abu Bakar dan Umar. Keduanya segan menanyakan peristiwa yang sedang terjadi. Dan di antara mereka terdapat seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain. Dia menanyakan peristiwa itu. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah salat tadi memang dipendekkan? Beliau bersabda, aku tidak lupa dan salat tidak dipendekkan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah betul apa yang dikatakan Dzul Yadain itu? Para sahabat pun menjawab benar. Maka beliau menyelesaikan sholat yang tertinggal, kemudian mengucapkan salam. Lalu beliau berakhir dan sujud seperti biasanya atau agak lama. Lalu beliau mengangkat kepala dan bertakbir. Lalu bertakbir lagi dan sujud seperti biasa atau lebih lama. Lalu mengangkat kepalanya. HR Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ini ceritanya Rasulullah itu suatu saat entah sholat, dalam riwayat ini entah sholat duhur atau sholat asar, sholat di waktu siang. Tiba-tiba setelah 2 rakaat itu Rasulullah salam, ya salam. Setelah selesai salam, ya kemudian baca istighfar tentunya keluar, ya. Setelah di luar tangannya itu ya di pintu masjid itu dianggap karena perasaan Nabi sudah selesai sholat maka tidak ada masalah. Tapi para jamaah itu kaget dengaran, ya kita tidak bepergian, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa kok sholatnya 2 rakaat. Barangkali ada wahyu turun. Ini sholatnya sekarang itu kalau zuhur dan asar boleh ya, atau hanya 2 rakaat saja, barangkali begitu. Maka para sahabat ada Abu Bakar pada saat itu, namun Abu Bakar dan Umar tidak mau bertanya kepada Nabi. Karena apa? Nanti kalau bertanya diturunkan wahyu yang justru memberatkan. Maka dia diam saja. Ya kalau begitu pikiran mereka boleh kalau begitu di sholat 2 rakaat saja karena Nabi mengerjakan. Namun ternyata di situ ada namanya salah satu sahabat namanya Dzul Yadain, orang yang mempunyai dua tangan, maksudnya kalau usul sama Nabi itu tangannya diangkat 2 begini, ya disebut Dzul Yadain. Itu kalau mau usul ngacung biasanya tangan 1, ini ngacungnya tangan 2, ya. Maka pada saat itu melihat Nabi kok kelihatan nih seperti orang marah itu nggak berani mendekat, yang lainnya dia mendekat. Ya Rasulullah,
dia tanya, apakah hari ini sholatnya dikosor atau ya engkau lupa ya Rasulullah? Ya, maka Nabi kita menjawab, aku tidak lupa dan tidak dikosor. Yakinnya itu sudah 4 rakaat. Ya Rasulullah, engkau sholatnya cuma 2 rakaat. Ya, karena para sahabat itu sudah keluar, dikosor sholatnya ini, ya di hari ini, ya begitu. Tapi setelah Rasulullah sadar bahwa tanya kepada jamaah, benarkah saya yang dikerjakan yang dibicarakan oleh Dzuliyadain ini? Benar ya Rasulullah, engkau cuma sholat 2 rakaat. Kalau gitu mereka disuruh masuk lagi kembali. Padahal sudah buyar, ya sholat itu sudah buyar, masuk kembali, sholat membentuk barisan sholat lagi. Kemudian Rasulullah takbir, menyempurnakan yang 2 rakaat ini, kemudian sujud sebelum salam. Kemudian ada lagi yang mengatakan sujud sesudah salam. Jadi sujud sahwi itu boleh dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam. Ya, termasuk orang yang masbuk. Ya, orang yang masbuk itu juga harus ikut sujud sahwi, tapi pendapat ulama bermacam-macam, diantaranya yang paling benar ya pendapatnya adalah mengikuti semua ya apa yang dikerjakan imam. Kalau imam sujud sahwi dan sujud sahwi, hanya saja saya yang berpendapat kalau orang itu masbuk ya, kemudian imam salam duluan, kita sempurnakan dulu, setelah itu sujud sahwi, di akhir kita sholat dalam keadaan kalau kita tadi masbuk. Hadis yang kedua, monggo Bu dibaca Bu. Lanjutannya ya Pak Ustaz. Oke. Hatta menyebutkan Ibnu Jubair mengerjakan sholat maghrib, lalu mengucapkan salam setelah menyelesaikan 2 rakaat. Kemudian beliau berdiri mendatangi Hajar Aswad. Para makmum mengucapkan tasbih dan ia pun bertanya, ada apa ini? Setelah paham maksud para makmum itu, ia pun menyelesaikan sholatnya yang tersisa, kemudian sujud sebanyak 2 kali. Peristiwa ini disampaikan kepada Ibnu Abbas, maka ia mengatakan, ia tidak pernah jauh dari rumah Nabi SAW. HR Ahmad, Basar, dan Tabrani. Ya, jadi suatu saat ada salah satu sahabat namanya Ibnu Zubair itu ngimami sholat maghrib 2 rakaat kok salam. Setelah itu ditunggu aja loh, kok pergi ke tempat Hajar Aswad, sholatnya itu di sekitar Ka'bah sana. Tetapi setelah itu baca subhanallah, subhanallah makmumnya ini. Ini ada apa? Loh kok mereka kok masih duduk tasahud awal. Oh sadar, kalau begitu dia belum menyempurnakan 3 rakaat. Ya, akhirnya dia berdiri lagi untuk mengajak pada makmum, dilanjutkan dia takbir, kemudian diselesaikan sholat itu 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi 2 kali. Inilah yang benar. Kemudian hadis berikutnya Bu, yang ketiga. Jika jumlah rakaat melebihi yang semestinya. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan jamaah dari Ibnu Mas'ud. Nabi sholat 5 rakaat. Maka ada yang bertanya, apakah jumlah rakaat sholat ini memang ditambah? Nabi SAW menjawab, mengapa demikian? Para sahabat berkata, engkau salat 5 rakaat, maka Nabi melakukan 2 kali sujud. Hadis ini dalil sahnya sholat seseorang yang berlebihan rakaat karena lupa dan tidak duduk tasyahud di rakaat keempat. Meskipun sudah berbicara seperti yang ditanyakan itu, maka tetap hukum sujud sahwi dianjurkan untuk dikerjakan untuk menjengkelkan setan. Jadi kalau kelebihan harus sujud sahwi sebagai wujud bahwa sholat itu hanya 4 rakaat. Karena lupa, maka Rasulullah pernah kebablasan 5 rakaat. Namanya manusia sama dengan kita, kalau salah disuruh mengingatkan. Ya. Jadi kalau kelebihan, maka kita juga berpedoman sekarang. Kalau nanti kelebihan misalnya kok sholat misalnya sholat malam mestinya 2 rakaat salam, kok 3 rakaat salam padahal kita tidak niat witir, maka kita sujud sahwi 2 kali sujud, berarti kita masih melanjutkan lagi 2 rakaat dan sholat. Berikutnya Bu, monggo.
D. Lupa bertasahud awal atau lupa mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Buhainah. Nabi SAW mengerjakan sholat, pada rakaat kedua beliau langsung berdiri. Maka para makmum membaca tasbih. Beliau tetap meneruskan sholatnya. Usai sholat, beliau sujud 2 kali dan kemudian mengucapkan salam. Hadis itu. Ya, hadis ini menegaskan bahwa barang siapa yang lupa bertasyahud pertama, lalu ia ingat sebelum sempurna berdiri, maka hendaklah ia kembali duduk. Tetapi bila ingat setelah sempurna berdiri, maka tidak perlu kembali duduk. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah itu bersabda. Ya, terima kasih. Jadi begitu. Jadi kalau tadi Rasulullah itu pada suatu saat sholat yang 3 rakaat, kemudian sholat maghrib begitu. Pada saat mestinya dia tasawuf awal atau sholat duhur, mestinya tasawuf awal, dia bablas berdiri. Setelah berdiri makmum mengingatkan, subhanallah, subhanallah. Ternyata Nabi kok tidak duduk. Ini nanti kalau kita menemukan di masjid seperti itu, kok imamnya tidak duduk, kita ikuti berdiri, ya. Kemudian setelah berdiri, imam nanti, karena tadi sudah berdiri, kemudian setelah selesai 4 rakaat, karena yang diingatkan itu tidak tasawuf awal, 4 rakaat, maka dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam, tatkala tasawuf sudah selesai, fil alamina innaka hamidum majid, kemudian Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar lagi sujud, ya sujud 2 kali, kemudian salam, ya kemudian salam, ya ini yang harus dikerjakan. Tetapi kalau baru mau berdiri kemudian diingat subhanallah, hendaklah imam itu duduk kembali dan nanti tidak usah sujud sahwi. Ya, kalau sudah kadung berdiri dan sempurna berdirinya, tidak boleh sujud, tidak boleh duduk lagi. Ya, kalau sudah berdiri, sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, misalnya seperti itu, maka meskipun diingatkan subhanallah, maka janganlah ia duduk. Dan makmum kalau sudah seperti itu, jangan sampai subhanallah dikandani subhanallah, tidak boleh membicarakan yang lain. Ikuti aja imam. Nanti setelah selesai baru kita sujud sahwi 2 kali sujud, ya. Nah, sekarang kalau imamnya itu yakin, ya, kalau sholat kebablasan misalnya, sholat kebablasan, kemudian menurut makmum, salah satu makmum itu imam sholat 5 rakaat, ya duhur misalnya 5 rakaat, padahal si imam yakin dia 4 rakaat, jadi tidak, maka pada saat diingatkan subhanallah tidak harus mengikuti pendapat makmum, dia boleh langsung salam karena keyakinan dirinya dia 4 rakaat. Namun kalau yang mengingatkan banyak, maka si imam tersebut harus menghilangkan keyakinan itu, mengikuti keyakinan orang yang banyak itu, maka mereka harus sujud sahwi nantinya di akhirnya, ya. Kebablasan 5 rakaat ini nanti sujud sahwi, ya. Gitu. Masih ada lagi, Bu? Maaf sudah, saya mohon pamit, ini sudah waktunya. Iya. Enggak apa-apa, mohon maaf. Teruskan Ustaz. Ya, Bu Wati, Monggo Bu Wati, sama teruskan Bu Wati. Ustaz, saya dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu ragu-ragu dalam sholatnya hingga tak tahu apakah sudah 3 ataukah 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan menetapkan saja apa yang telah diyakininya. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Sekiranya ia telah melakukan 5 rakaat, maka sujud itulah yang menggenapkan sholatnya. Dan sekiranya baru cukup 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah untuk menjengkelkan setan. Ya, Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Jadi kalau kita sholat, kadang-kadang kita kan sholat kan rasakan sedih kalau sholat sendirian. Kalau sholat
berjamaah kita itu tergantung imamnya bagaimana. Kalau sholat sendirian, sebutkan sholat malam, itu tadi rakaat kedua atau rakaat pertama ya ini. Kalau rakaat kedua atau rakaat pertama tetapkan saja, berarti yang yakin pertama, yang rakaat kedua itu ragu-ragu. Maka kalau setelah itu ya kita selesaikan 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Kalau kita sholat seperti ibu-ibu di rumah sholat duhur, ya, ini tadi rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, ini atau rakaat kedua atau rakaat ketiga. Kalau kita rakaat kedua, rakaat ketiga, berarti yang yakin rakaat kedua, yang ragu-ragu rakaat ketiga. Tinggalkan yang ragu-ragu. Maka kita selesaikan 2, kemudian tambah lagi 2, menjadi 4. Seandainya ibu tadi kebablasan 5, umpamanya tadi ya, maka dengan sujud sahwi itulah yang menggenapkan, menyempurnakan. Kalau sudah 4, maka sujud sahwi itulah menjengkelkan setan, kata Nabi kita. Jadi tetap saja kalau kita ragu-ragu, kita kerjakan sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Sujud yang dikerjakan karena lupa. Masih ada, Bu? Masih ada sedikit, Ustadz. Monggo. Kedua hadis ini menjadi alasan bagi pendapat jumhur ulama bahwa seseorang yang ragu-ragu dalam bilangan rakaat hendaklah ia menetapkan saja bilangan yang lebih sedikit yang diyakini, kemudian ia melakukan sujud sahwi. Ampun, Baik, Ustaz. terima kasih. Sudah ya, Bu ya? Habis ya? Iya, Ustaz. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sampai di sini mungkin pembahasan kita tentang sujud sahwi, tapi sebenarnya masih banyak tentang problem-problemnya. Maka silahkan nanti boleh bertanya. Masih ada beberapa waktu. Monggo Bu Didin, ya saya kembalikan kepada Bu.